Di video kali ini kita akan belajar tentang hukum Avogadro. Oke, nah ternyata Avogadro ini tidak hanya mengeluarkan teori tentang satu mol berapa jumlah molekul kayak gitu. Ternyata dia ada hukum juga nih yang dia keluarkan, yang dia sebutkan berkaitan dengan gas. Nah, untuk memahami hukum Avogadro ini lebih mudah kalau aku ilustrasikan sebagai sebuah balon nih. Katakanlah aku punya balon di sini, ya, balon. Kemudian di sini untuk tempat tiupnya. Nah, katakanlah ini balon ya, kayak gitu. Oke, ketika kita berikan angin atau kita tiup nih balonnya, oke, katakanlah aku kasih angin dari sini ataupun ditiup kayak gitu. Maka kondisi keduanya adalah balonnya tadi, volume balonnya akan menjadi bertambah. Jadi seperti ini misalnya. Ya. Oke. Nah, ketika kita meniupkan balon, sebenarnya yang terjadi adalah terjadi pertambahan jumlah gas kayak gitu di dalam volumenya, di dalam balonnya itu yang aku simpulkan dengan titik-titik ataupun dot-dot yang warna kuning ini gitu. Nah, dot-dot yang ataupun titik-titik yang warna kuning ini akan memenuhi balon ini kayak gitu. Nah, apabila tekanan pertama tekanannya itu konstan, temperaturnya itu konstan, maka kita bisa bilang tidak ada pengaruh dari luar nih terhadap balon ini. Kenapa kayak gitu? Kita bisa simpulkan bahwa balon ini kan diisi oleh angin ataupun gas-gas hasil tiupan kita gitu. Hasil kita memberikan udara ke dalam balon itu. Nah, kemudian balon itu kemudian balon itu mengembang yang mana isinya itu adalah titik-titik kuning ini kayak gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa volume dari balon itu akan sama dengan ataupun akan berbanding lurus dengan jumlah mol ataupun jumlah molekul dari gas-gas hasil dari tiupan kita. Masuk akal nggak? Jadi gini, ketika kita meniupkan gas kan awalnya kayak gini nih kondisi pertamanya. Dia itu masih kayak biasa, nggak ada udara yang terisi. Kemudian kita tiupkan kayak gitu udara ke dalamnya menjadi kondisi yang kedua kayak gini. Nah, ini semua kan dia punya volume kayak gitu. Harga volumenya ada. Nah, harga volumenya itu akan sebanding dengan jumlah mol hasil mol gas yang kita tiupkan ke dalam balon itu. Kayak gitu. Tapi dengan catatan bahwa tekanan dan temperaturnya itu konstan, tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena kalau ada tekanan dari luar, maka ya ini tuh menjadi batal karena balonnya akan lebih dipres gitu, akan lebih menyusut kalau ada tekanan dari luar ataupun temperatur yang meningkat, maka tekanan akan meningkat. Jadi balonnya ini akan menyusut karena tekanan. Tapi kalau misalkan tekanan dan temperatur itu diabaikan atau dianggap konstan kayak gitu misalnya, nah maka ya udah jumlah mol dari gas hasil tiupan kita ke dalam balon tersebut akan sesuai dengan volume balon ini. Nah, makanya sebenarnya hukum Avogadro itu menjelaskan kepada kita bahwa jumlah mol dari suatu gas akan berbanding lurus dengan volumenya. Jadi ketika jumlah molnya itu naik, maka volumenya juga ikut naik. Dan sebaliknya, kalau jumlah molnya itu turun, maka volumenya juga turun. Nah, sebenarnya konsep sesederhana ini yang kita pelajari di hukum, ya. Ini kita pelajarin di hukum Avogadro ini ketika jumlah mol dan volume itu berbanding lurus dalam kondisi temperatur dan tekanan yang tetap kayak gitu.
Nah, dari situ keluarlah persamaan, yaitu persamaan yang kita kenal sebagai hukum Avogadro. V1 dibanding atau dibagi dengan N1 sama dengan V2 dibagi dengan N2. Nah, ini adalah persamaan dari hukum Avogadro. Kalian bisa catat ini. Oke, kalau kita ngelihat nih dari segi grafiknya, karena volume dan jumlah mol itu berbanding lurus, ya, maka kita bisa simpulkan bahwa grafiknya seperti ini. Kalau aku punya di sumbu X nih, misalnya jumlah molnya N, V-nya itu volume, maka dia akan berbanding lurus seperti ini. Oke, nah ini dia hubungannya, relationship-nya antara jumlah mol dan volume. Kalau kalian bertanya mol itu apa, ya kalian bisa pikirkan mol itu misalkan kayak satu lusin. Nah, satu lusin itu kan sama dengan 12 buah. Nah, sama, mol itu kayak ibaratnya lusinnya. Jadi satu mol itu adalah 6,023 kali 10 pangkat 23 molekul kayak gitu. Jadi ibaratkan satu mol ini hampir mirip atau sama konsepnya dengan satu lusin 12 buah itu. Jadi dalam satu mol ibaratnya representasi dari 6,023 kali 10 pangkat 23 molekul kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa masuk nih ke contoh-contoh soalnya. Dengan kita membahas contoh soal, diharapkan kalian jadi lebih paham nih, lebih kena konsep dari hukum Avogadro ini. Oke, jika 2 mol gas menempati volume 60 liter, jadi ada 2 mol gas menempati volume 60 liter pada temperatur tertentu. Kemudian kalau misalkan 3,5 mol gas yang menempati, berapa volume yang dibutuhkan? Nah, ini tuh kayak gini nih. Kalau kita bikin diketahuinya, kita punya N1-nya, molnya 2 mol. Nah, volumenya ini 60 liter. By the way, ya, volume itu bisa dalam liter, bisa dalam mili. Asalkan kalau kita ngeliat di persamaan tadi itu harus balance. Artinya kalau di sini volumenya kita masukkan ke dalam mililiter satuannya, maka di sebelah kanannya ini harus mililiter. Kalau misalkan liter harus sama liter supaya kita bisa melakukan pencoretan. Oke. Nah, jadi jika 2 mol gas menempati volumenya itu 60 liter, maka kalau 3,5 mol, nah kalau 3,5 mol itu tuh V2-nya itu berapa? Nah, sesuai dengan teori tadi, maka N itu berbanding lurus sama volume. Jadi kalau molnya, di sini kan molnya awalnya 2 mol ya, kemudian 3,5. Kita bisa expect bahwa nanti volumenya akan lebih dari 60 liter. Kayak gitu. Coba sekarang kita masukkan persamaan tadi. V1 ya, V1 banding N1 sama dengan V2 banding N2. Ya, kita pindah kemari. Jadi kita masukkan nih data-datanya. V1-nya berapa? 60 liter bagi 2 mol sama dengan V2-nya ini yang ditanya ya. Kemudian dibagi dengan 3,5 mol. Oke. Ini mol sama mol aku bisa hilangkan aja ya. Yang ini nih. Ini aku bisa coret. 60. Ini aku bisa bikin kayak gini secara matematikanya. 60 dikali 3,5, ini kita kali silang, kemudian dibagi 2, itu sama dengan V2-nya, kayak gitu. Nah, jadi hasilnya itu adalah 5 dibagi 2, 105. Oke, 60 dikali 3,5 dibagi 2 itu 105. Tadi kan satuannya liter ya, 105 liter. Nah, ini adalah hasil untuk V2-nya. Sebagai yang kita lihat nih, sesuai dengan konsep yang ini nih, bahwa molnya tadi kan semakin naik ya, maka volume yang dihasilkan akan lebih dari 60 liter. Di sini karena hasilnya
105 liter. Jadi konsisten soal dengan teori yang udah kita pelajari nih. Oke, sekarang ke soal yang nomor 2. Kalian bisa pause videonya, kalian jawab. Kalau sudah, kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 2, 200 ml balon mengandung 0,3 mol gas N2. Ya udah, kita tulis aja nih apa yang diketahui. Pertama kita tahu V1-nya, oke, ini dalam mili, aku buat aja dalam mili, 200 ml. Nah, kemudian N1-nya ini katanya ada 0,3 mol. Oke. Jika 0,40 mol gas N2 ditambahkan ke dalamnya, berapa volumenya sekarang? Oke, kita kan ditanya volume yang keduanya nih. Nah, N2-nya kalau kalian bilang apakah 0,40? Pertanyaannya, molnya ini apakah kita masukkan yang ini? Jawabannya bukan ya. Ingat, ini ada kata-kata ditambahkan. Jadi ibarat gini, kalau aku punya suatu balon nih, kan tadi awalnya dia di dalam balon ini, kayak aku bikin lebih besar. Nah, katakanlah di sini udah ada 0,30 mol. Oke. Udah ada 0,30 mol gas kayak gitu. Kemudian kita tambahkan dengan another gas lagi. Sorry, dengan gas N2 lagi, bukan gas yang lain ya. Gas yang sama ternyata ditambahkan lagi sejumlah 0,40. Ketika ditambahkan, otomatis 0,30 ini akan ditambah sama 0,40 mol. Kayak gitu. Ya kan? Jadi N2-nya itu hasil perjumlahan antara 0,40 dengan 0,30. Yang mana itu adalah 0, berapa? 0,70 mol. Nah, ini nih N2-nya. Kenapa? Hasil pertambahannya kayak gitu di dalam sistem itu, di dalam balon tersebut. Maka kalau dari sini kita langsung bisa cari nih menggunakan rumus Avogadro Laws tadi, yaitu V1 dibanding N1 sama dengan V2 dibanding N2. Oke. Kita masukkan data-datanya. V1, ingat dalam mili ya, 200 ml bagi 0,30. Ini V2-nya yang ditanya, kemudian ini 0,70. Oke. Maka ini aku bisa buat 200 mili ya dikali 0,70 dibagi 0,30. Nah, ini nanti hasil V2-nya. Oke, kira-kira dapatnya berapa tuh? 200 dikali 0,70 dibagi 0,30. 466,67. Tadi kan satuannya mili ya, berarti mililiter. Nah, ini V2-nya. Sekarang kita lihat bahwa masuk akal kan, karena N2-nya ini lebih besar. Maka kita berharap ya sesuai teori, volume yang dihasilkan itu lebih besar daripada 200 mili. Maka sekali lagi teori N yang berbanding lurus sama volume itu kembali terbukti di soal ini. Kayak gitu. Oke. Itu soal nomor 2. Kita sekarang ke soal yang terakhir. Nomor 3. 80 liter kontainer yang bersifat fleksibel mengandung 3 mol gas. Oke. Bikin lagi apa yang kita ketahui. Oh, kita punya V1-nya ini 80 liter. Kemudian molnya ini 3 mol, ya kan? Nah, kemudian berapa mol gas yang harus dihilangkan untuk mengurangi volume kontainer menjadi 40 liter? Nah, kali ini kita ditanya, kita dikasih tahu bahwa volume kedua itu harus 40 liter. Nah, N2-nya itu yang ditanya. Kita kan nggak tahu ya N2-nya. Oke, coba sekarang kita masukkan persamaannya. V1 dibagi dengan N1. Oke, kemudian V2 dibagi dengan N2. Nah, kemudian kita masukkan data-datanya. 80 liter, ini untuk volume satunya, kemudian 3 mol. Sama dengan V2-nya ini 40 liter. N2-nya yang ditanya.
Nah, ini aku bisa coret, ini 1, ini 2, ya kan? 80 bagi 40 itu 2. Terus 2N2, ini aku kali silang, 3. N2-nya 3 dibagi 2 itu berarti 1,5 mol. Nah, oke. Apakah jawabannya 1,5 mol? Nah, kita lihat soalnya berapa mol gas yang harus dihilangkan. Jadi ini aku kasih kata kuncinya yang harus dihilangkan. Kalau kita bicara yang harus dihilangkan, berarti jawabannya bukan N2 dong. Karena apa? Karena volume sistemnya sekarang itu adalah 1,5 mol. Nah, kalau aku bikin nih ilustrasinya, ya, aku punya kondisi awal nih misalnya nih. Kondisi awal aku punya 80 liter nih misalnya. Ya, totalnya ini ada 80 liter dengan 3 mol gas. Ini kondisi pertama. Nah, kondisi kedua kan tinggal 40 liter lagi. Ini kondisi kedua nih. Katakanlah di sini nih 40 liter lagi. Ini hasil itu total molnya tuh 1,5 mol. Kalau ditanya berapa mol gas yang harus dihilangkan, katakanlah yang aku arsir warna kuning ini semuanya itu adalah gas-gasnya nih, molekul-molekul gasnya. Sekarang molekul-molekul gasnya itu tinggal 1,5. Yang harus dihilangkan berarti kan gasnya nih harus dihilangkan. Jadi kita harus mengkurangkan kayak gitu. Dari 3 mol ya dikurang 1,5, nah itulah hasil gas yang berkurang atau yang dihilangkan. Paham nggak? Jadi aku harus mengurangkan, ya berarti mol akhir ya, mol yang dihilangkan. Aku kasih N yang dihilangkan atau yang hilang aja, yang hilang. Itu sama dengan ya 3 mol dikurang 1,5 mol. Yang mana tuh hasilnya adalah berapa? 1,5 mol. Berarti ada 1,5 mol gas yang dihilangkan supaya volumenya turun menjadi 40 liter. Oke. Nah, sekian dulu ya untuk video kali ini. Nah, dari sini kita udah belajar nih tentang konsep dari hukum Avogadro. Nanti kita lanjutkan ke hukum-hukum yang berikutnya.